bintang tamu kebanggaan kita semua, Ferdi. Aduh. Tadi Ferdi adalah seorang saudagar ya. Bangsawan. Seorang bangsawan. Jadi makanya dan dia sangat melek teknologi ya. Jadi Ferdi Tahir itu diambil dari mutakhir. Wah, bukan mutakhir. Itu lebih ke canggih berarti ya. Canggih ya, itu canggih. Gitu. Jadi tepuk tangan dong. Iya, dan dia senang sekali berada di tengah-tengah ini karena biasanya dia di pinggir. Sebenarnya saya biasa di pinggir. Karena apa? Biasa diangkot. Oh, iya. Biar gampang turun. Biar gampang turun ya. Soalnya badannya gede, kalau di belakang susah. Muter ribet gitu. Jadi dia ngambil di pinggir. Kayak ini di tengah juga dia bingung kan kalau mau keluar ribet gitu kan. Lebih ke ini ya, lebih ke tapi di sini ngeliatnya kayak lebih enak gitu. Sorry kalau muka gue di sini terus. Iya. Lebih enak ngeliat ke sono ya. Iya. Ibaratnya kalau kesini candil, kesini tuh cheesecake. Candil sama cheesecake. Benar. Candil sama cheesecake ya. Iya. Cendol sama cheesecake. Begitu cheesecake langsung kebayang loh. Wah, langsung kebayang. Empuknya. Rasanya aja sih udah kebayang. Oh ya. Rasanya si cheesecake ya. Cheesecake ya. Ya. Oke. Bisa ngomong kok. Oke, cheesecake. Kamu nggak usah. Sama cendol. Kamu nggak usah ngomong. Oke. Silakan cheesecake mau tanya. Jadi cheesecake. Mau nanya apa sama ini? Apa namanya? Sama Gambang. Sama cucu. Sama Gambang. Gambang ya. Gambang tuh cuma ada di roti lau sekarang, Gambang. Iya. Eo. Iya kan? Iya benar. Di Enak gitu. Holland Bakery nggak gua temukan itu Gambang ya. Namanya Gambang memang ya. Iya. Iya. Bentuknya kan coklat Coklat gede, panjang. pandang. Iya. Aku aja sampai nggak tahu Gambang itu apa. Kamu nggak usah tahu, itu bahaya nggak tahu. Makanya suka ada yang kamu mah cewek gambangan gitu. Beda. Oke, pertanyaannya apa kita mau nanya? Nggak usah nanya lah, ngobrol aja. Oh iya ngobrol. Oke. Sibuk apa sekarang Kang jadinya? Aduh, asik. Lagi sibuk apa Kang Ferdi? Semenjak tadi kesini saya langsung nggak sibuk. Banyak waktu saya. Kalau kesibukan sih sebenarnya cuman manggung sama podcast. Itu manggung podcast paling produce band yang 3. Saya ada band 3. Ya itu aja udah. Nggak ada lagi. Paling ngurusin anak-anak. Oke. Terus ngompor-ngomporin orang buat bikin podcast. Nah ini. Oh, ini satu-satunya. Iya, ini. Dulu gue bilang sama dia, lu bikin podcast deh. Gua kalau gini. Ya udahlah. Tapi akan podcast pada waktunya. Tetap nggak mau seolah-olah gue ngikutin dia, jadi gue bikinnya rockcast. Kalau podcast, ikut Ferdi ya, disuruh Ferdi. Enggak, gue bikinnya rockcast. Tapi ini bener podcast. Ini bener podcast sebenarnya. Kalau yang gue itu bukan podcast loh. Apa tuh? Gue itu ngobrol. Podcast terus ada di tengah, ada gini, terus ada biasanya malah pakai Iya. earphone. Harusnya ada pot juga di sini. Iya, sama Pot? uang, cash. Oh, oke. Podcast. Saya mau ngepot dulu dong kalau gitu. Kamu nggak usah repot-repot. Oh iya. Kenapa? Tadi potnya itu nyambung potnya. Film kita kenapa nggak keluar ya? Oh iya, dulu gue pernah bikin film sama Candil, cuman kita udah selesai ya. Udah selesai. Sebulan kita bikin malah belum keluar-keluar. Tapi kenapa sih alasannya kenapa belum keluar? Nggak tahu. Susahnya dia tuh harus keluarnya pas bulan Ramadan aja. Baru ada Candil. Baru ada Candil. Susah jadi Candil. Itu seru banget ya. Oh ya, lu kan sekarang ada grup band lu banyak banget ya. Ada Rocker Kasarung, ada Elemen, ada Om-Om, Iya.
ada apa? Udah, jangan. Belum nambah lagi. Ya, oke. Nah, terus gimana cara mengatur lu di sela-sela kesibukan? Kesibukan kan terlalu sibuk berarti kan? Banyak banget tuh. Nah, kebenaran gue itu orangnya yang pengen sibuk terus. Oh, luar biasa ya. Jadi gue kalau bangun tidur nggak ada yang dikerjain kayak nggak berguna gitu. Ada penyakit itu gue. Oke. Misalnya gue nih nggak ada apa-apa nih, nggak bikin apa-apa. Terus gue harus cari orang nih. Misalnya Candil, dia tuh. Nah, bisa gitu gue. Kita bikin apa yuk? Iya. Jadi gue tuh selalu membuat gue harus mengerjakan sesuatu. Kayaknya ada begitu di kepala gue. Luar biasa, pantas gue tiap ini Ferdi gue matiin langsung. Ferdi udah lagi tidur gitu. Anjir Ferdi. Padahal waktu itu gue tetap mau ngapain? Apain? Mau transfer. Tadi mana ya? rezeki lewat gitu kan. Jadi jangan. Tapi di antara band-band itu yang paling lagi sibuk-sibuknya yang mana? Skala prioritas sih pada saat misalnya Elemen lagi nggak bikin apa-apa. Ya udah, yang diprioritasin yang lagi bikin apa nih? Bikin single ini, udah gue bikin yang itu. Jadi gue nggak, wah ini nggak, yang per ini aja nih. Kayak tanggal 10 besok misalnya bisa gitu. Elemen mau keluarin rilis ini, ya gue yang lain gue cut dulu, ini gue rilisin. Bisa gitu Bisa, ya? iya bisa gitu. Kan kadang-kadang ada jobnya band rock, ada job Elemen masuk, terus job Nah, itu Rocker gimana? Kasarung masuk. Nah, Si itu manajemennya kan beda-beda nih. Manajemennya beda-beda. Fair, tanggal segini ada nggak? Udah ada Elemen? Udah tutup semuanya. oh, siapa Tanggal segini yang Elemen duluan? belum ada? Oke, gue masuk. Langsung manajemen sini bilang, si Ferdi udah masuk ya tanggal segini gitu. Oke. Tapi kalau yang masih nanya-nanya tentatif nih, belum ada yang jelas. Gue buka semua. Oke. Sampai DP masuk. DP masuk, tek langsung tutup satu. Tek. Iya kayak Enak, gitu. enak Kayak bisa gitu. ngatur gitu ya. Lu bosnya semua sih. Bukan bosan semua. Kebetulan gua itu yang paling bawel sebenarnya. Oh. Jadi di Elemen gua paling bawel. Di ini paling bawel. Jadi gua tuh yang kayak bisa gini nih, lu di band gua tapi kalau gua ngeband sama dia terus, misalnya gua kesini terus nih ya. Nih. Misalnya Boleh nih, nggak kamu di sini? Gantiannya cuma tes-tes. Kamu ke sini terus. kan tadi udah kesini. Misalnya gua kesini. Misalnya terus lu nggak diperhatiin sama gua kesini terus. Pasti lu juga gitu, kok lu nggak perhatiin gua? Iya nggak? Iya. Pasti akan ada kekurangan, berarti pasti lu akan protes. Ini enggak, gua kesini kesana, malah lu yang kesana. Sini dong, gitu. Jadi gua tuh orang yang gitu, yang paling bawel di semua band. Oh. Tapi emang perlu loh yang paling bawel ya. Kalau nggak kita nggak gerak-gerak kali band. Nah, kayak misalnya Elemen tuh gua bilang, ini kapan yang latihan? Ya Fer, gua lagi nggak bisa. Om, kapan latihan? Jadi gue yang tukang ngajakin semuanya gitu. Jadi kumarai komplain. Si Ferdi di sana, alhamdulillah. Break dulu aja ya, gitu. Lu ngomong dulu ya. Iya. Berarti kesimpulan mereka semua tertekan ya, Deber. Tertekan kalau gue di satu band. Karena kan gue pengennya latihan, pengennya bikin lagu, aransemen lagu ulang. Misalnya kita nih udah nggak ada nih. Ngerilis nggak ada, latihan nggak ada. Yuk kita bikin lagi yuk versi apanya gitu. Pokoknya diada-adain aja. Gua ada-adain. Enakan Bagus deh. Dia ngeliatin gua terus jadi gua jadi serba salah diliatin terus. Mendingan kamu di sini aja deh. Kalau kamu di sini saya jadi PDD. Itu kan ada lagunya. Apa? Pidi. Bukan. Pidi. Angkatan berapa ya itu? Bukan. Pager, tidit ku berbunyi. Sorry ya, saya kalau ketemu Candil itu lepas kendali. Dengar katanya Mas Ferdi jago acting loh. Pernah main Iya film. dong. Aku tanya lebih enak mana? Main band apa main film? Gua main film itu dijeblosin sama si Fajar, keyboardis gua. Gue disuruh main casting, pada saat itu gue nggak mau. Akhirnya dia bilang, udah deh Fer, bikin OST-nya aja, tim songnya. Oke, kalau itu gue mau. Datang Fer kantor, datang. Udah bawa nih
Di casting gua di situ. Terus lolos lagi? Lolos lagi. Jadi bintang utama lagi. Meledak lagi filmnya. Oh iya. Nominasi Piala Citra lagi. Iya tuh. Bukan cinta biasa ya? Iya. Jadi akhirnya jadi pemain kan. Heeh. Nah baru jadi akhirnya banyak tawaran-tawaran main film gitu. Tapi lebih enjoy mana? Kalau disuruh musik lah, milih? musik Musik ya, hatinya. Musik itu kita kerja langsung dibayar. Iya betul. Kalau film kan enggak, dibayar dulu baru kerja. Enak film ya? Enak dong. Iya. Kok gua enggak ya? Kok yang gue nggak cair-cair ya? Kok gua enggak cair-cair? Ada yang salah gue ngomong. Ada yang salah gue ngomong nih. Enggak, ada 20 hari. Ya kan kita kan waktu Ya, itu kan ada. syuting 20 hari, ada yang 2 minggu, 3 minggu. Kayak ini langsung bisa pulang ketemu keluarga lagi, enak gitu. Tapi lu sinetron main nggak? Enggak. Why? Kan saya bintang film. Oke. Asik. Saya bukan bintang sinetron. Kalau mau ngomongin bintang sinetron tuh di Diri Adi. Sinetron ya. Sinetron deh. bawah. Dia kalau jadi kenapa nggak main film? Sorry, gue sinetron. Iya. Personil elemen tuh model. Sinetron. Sinetron. Ganteng-ganteng. Dia doang pula. yang model Tamiya. Saya mau, jangan salah. Lu model jam tangan, Pak. Yang terlihat hanya Tangan dia sih. Jadi emang kalau dari si Elemen itu memang dibikin. Jadi ini bukan band pertemanan. Oh gitu. Dia tuh jadi ada satu manajemen bikin, kita bikin band gini yuk. Semuanya Model. model. Siapa aja? Nah dicari itu semuanya. Tet gitu. Udah jadi vokalisnya keluar, gua masuk. Tuk. Jadi gua bukan model. Oh. Super model. Kenapa? Kenapa cuma model? Kenapa? Kakinya jenjang. Tinggi banget lah dia. Saya kira kan model, wah ini kita harus ganti dengan model vokalisnya dengan model juga. Pas datang pada ngeliatin semua. Kok saya jadi lapar? Saya minta pempek aja deh. Nggak ngerti ya? Jadi ada makanan, Namanya model. temennya pempek itu. Aduh. Nanti ada keterangannya. Iya, keterangan. Bagus. Subtitle. Ya, Oke, mau nanya apa lagi? oke. Jadi Main musik udah, main film udah, apalagi? terjun payung. Jadi atlet? Apa ya? Enggak sih, cuman itu aja sih. Paling bikin novel gitu. Oh nulis juga? Nulis juga ya. Wow. Lu udah berapa buku? Annie Errol tau? Itu saya juga bisa di kelas. Kan ada tulisannya, saya nggak gambar. Gambar. Kita bacanya di Carter. Di Carter lebih parah. Enggak, gue nulis novel juga. Dulu gue bikin judulnya Dan Abis ya. Cinta terakhir lebih indah dari cinta pertama. Gila, itu berdasarkan pengalaman pribadi? Iya. Benar. Maksudnya habis? Maksudnya sold out Oh, sold. dan laku. udah habis laku. Berarti bertangan dingin berarti. Enggak, rada anget sih sedikit. Ini dingin karena keringet ya? Iya. AC kurang nyala ya? Agak-agak anget. Iya, rada anget. Semua yang dikerjain itu ada memperoleh hasil yang Iya. memuaskan. Luar biasa loh. Nah, ada lagi satu. Gue tuh orangnya kekeh. Kekeh. Jadi. Kalau mengerjakan sesuatu harus sampai jadi dulu. Setelah jadi, terserah deh. Gue mau udahan kek, mau lanjut kek. Fokus berarti ya. Fokus. Gitu. Jadi kayak misalnya gue di band nih. Dari tahun 86 ngirim demo. Oh. Tahun 2000 rekaman. 14 tahun berarti. 14 tahun. 14 tahun berarti. Coba lagu yang sedih, Mas. Coba 14 tahun. 14 tahun menurut. Waktu ngirim demo dulu. Yes. Pertama kali itu ke Musika. Musika luar. Saya datang masukin ke Satpam. Sampai sekarang nggak ada kabar. Barijang ditipu. Kan masih SMP tuh. Kamu mau rekaman nggak? Mau Pak, ini gini. Beliin minuman dulu. Jadi kita patungan beli minuman tuh. Apa namanya? Manson. Gini, pokoknya nanti dikabarin. Iya, oh, saking senang balik ke rumah. Dia ngabarinnya gimana dia? Dia nggak nanya juga. Dapat nomor telepon juga nggak ada. Dia nggak bilang ntar di WhatsApp gitu. Ada belum ada waktu itu.
memandang jauh ke depan udah tahu. Zaman dulu musimnya DM. Itu lah kayak gitu. Lu SMP berarti udah mulai Bikin lagu. bikin lagu. Bikin lagu. Luar biasa. Tapi Rahasia Hati itu dibikinnya tahun berapa tuh? Itu SD ya? SD. Rahasia Hati itu setahun apa 2 tahun sebelum Rilis. masuk Elemen lah. Oh. Bagus lagunya. Lu bikin pas di Elemen atau emang Di udah sebelumnya ada? memang udah ada gue. Jadi pas dimasukin ke Elemen ditolak lagu itu. Karena menurut mereka itu kan nggak common kan, chordnya kan nggak common. Nada dasarnya C, mulainya gue akan di fis Iya. minis, ya kan? Agak antik tuh. Agak antik. Nah itu menurut musik direkturnya, wah ini kayak orang baru tahu chord nih. Gitu. Oh. Padahal emang baru tahu gue. Kok bisa dia ngirain lu baru tahu ya? Kok bisa dia nebak gitu? Bener lagi. Iya bener. Jadi nggak diterima pada saat itu, berapa lagu gue nggak diterima. Malah dari orang label yang nanyain, Fer, mana Fer lagu dari lu? Oh gue nggak bagus nih, lagu-lagu gue nggak diterima. Coba denger. Pasti dengerin. Oh udah masuk. Jadi dari label udah masukin. Sebenarnya dari manajemen waktu itu nggak masuk. Manajemen lu udah lu bubarin kan? Nggak. Cuman saya doain yang nggak bener. Nggak mungkin. Manajemennya udah nolak lagu bagus loh. Nggak, memang pada saat itu gini ya, mungkin Elemen itu waktu mulai harus yang enteng lah gitu. Ngikutin market ya, kayaknya. model-model kan semuanya kan. Iya. Gua masuk tuh dengan lagu yang chordnya begitu kan mungkin buat dia, aduh apaan sih ini terlalu berat gitu. Tapi lu kan belum seberat ini waktu itu kan? Wah masih kurus. Gitu, Saya masih 70 dulu. masih dulu. Itu masih dibilang berat ya? Nah itulah. Karena mungkin saya waktu itu kan, gua kan bergurunya kan memang lumayan jauh ya. Sama di luar. Karena di dalam kan banyak orang. Jadi di luar. Ini berusaha mencerna. Ini kemana? Koko. Aduh, si Koko kirim lu gue kangen nih. Tapi kan bikin lagu itu aku penasaran, cepet nggak prosesnya, proses kreatif nih? Sebenarnya Jadi, kalau bikin nada itu, sama lirik. kalau bikin tuh cepet. Selalu karena bikinnya nggak pernah pakai lirik. Kalau gue tuh nggak pernah pakai lirik. Jadi nada dulu. Nada aja semuanya dulu. Pas mau take vokal gue baru bikin liriknya gitu. Oh gitu. Selalu gue bikin lirik itu terakhir. Makanya gue tuh nggak pernah dicemburuin karena gue nggak pernah ngelirik. Kalau lirik duluan ya? Masuk. Lu lirik duluan ya? Bahaya gitu. Bahaya. Belum kenal udah ngelirik. Ya. Bener. Pantesan gue dulu banyakan kecengan ya. Digombalin semua ya. Kalau soal main film kan duluan dia main filmnya udah duluan ya. Lu tahun berapa tuh? Gue tahu lah. Tarik ya. Tarik Jabrik. Itu Tapi cameo itu bukan. Ya tapi udah di dunia itu duluan lah. Iya. Gua kan baru yang belakang-belakangan. Betul. Masih demam, gue dulu demam. Waduh, deg-degan main film. Tapi Senior. bisa langsung itu loh. Langsung pemeran utama. Langsung loh. pemeran utama loh. Nah, mungkin kan murah ya, betul ya. Aku juga mau ngerti. Padahal sekarang gini deh. Sekarang gini. Nih, dia pemain piano. Seorang candil pemain piano. Pasti pulang, oh gua harus gini. Dia mah, berapa aja? Mungkin gitu ya. Jadi diambil dia, itu gua. Berarti kali. Yang itu tuh gua. Kali ya. Waktu itu lawan lu siapa? Tio Pakusadewo, Buset. Ibnu Jamil. Ibnu Jabar. Siapa lagi ya? Pokoknya Reza Rahardian. Bukan, ada si Robi Matulangi. Ya, pokoknya rocker lah pada saat itu. Yang masuk yang ini yang terakhir ini. Oh ini ternyata dari segala ini terlalu ngerok, gue pilih yang pop aja katanya. Nah mungkin Pak, tapi kan gue suruh jadi rocker. Oh iya. Jadi bingung gue juga. Iya. Ya mungkin itu karena murah. Tadinya udah pede langsung pas nikah sekarang. Nah cuman kenapa bisa jadi gue masuk nominasi Piala Citra? Saking takutnya gue. Waktu ditanyain, oke Fer nanti reading 8 hari ya. Bikin kita gitu. Enggak. Mau berapa? 4 hari mas? Enggak. Saya minta sebulan dong. Hah? Kok lama amat?
Saya nggak bisa soalnya. Jadi gue readingnya sebulan. Gue bener-bener tinggal di mes 1 bulan penuh. Tiap hari gue ini coaching. Kirain Sampai hafal dia dong sebulan tuh. Wah, cangkem. Sebulan, Cok. Gua kira dia sebulan tuh minta buat tambahan gitu. Lebih lain nih. Saya buat. Saya soalnya sama istri bilangnya segini gitu. Ternyata sih Karena gue saking takut dan gue pengen gue kalau ini jangan sampai diledekin biar bagus lah, maksudnya ininya gitu. Lumayan lah akhirnya bisa juga. Berarti Iya bener. kerja Ferry keras. tuh fokus ya orangnya. Iya. Bukan fokus, takut Itu salah. versi yang terbaik gitu ya. Karena gue nggak begitu suka, jadi akhirnya mendingan buru lah cepet. Yaudah yuk. Tapi lumayan, kemarin terakhir gue tahun 2022 gue dimasuk juga jadi web series ya namanya zaman sekarang ya. Iya, Iya, web series. Pernikahan dini. Dari judulnya udah pernikahan dini. Pernikahan dini. Nah jadi gue jadi bapak si Dini. Si Didinya kan hamil itu tuh, nah gue jadi bapaknya. Gue bilang gue nggak mau jadi peran utama lagi. Enggak, ini mah jadi bapaknya dong. Oh ya udah, kalau bapaknya mana. Konfliknya bapak mana? Tetap seperti pemeran utama. Rasanya ya, bayarannya enggak. Saya dipakai karena bego kali ya. Nah, tapi alhamdulillahnya di Disney pada saat itu, gue sama pemain semuanya dibilang the best karakter gue dapet. Oh, Ya, Luar biasa. Luar biasa. dia lagi ikut casting juga buat Moana. Wah. Jadi lautnya. udah ya, tatoan tuh Mana? Iya. Luar biasa ya. Ya, begitulah. Ya, luar. Tapi memang gue pertama kali kita main itu kan pas berakting, gue tuh udah ngerasa nyambung sama lu aja, udah kayak TikToknya. TikToknya udah kayak dia memang itu ahli apa? Filsafat. Ferdi Geru. Mana tadi ngomong naon sih? Jadi bingung. Ya jangan dipotong dulu. Oh ya. Ngomong naon ya terserah mana. Filsafat. Iya, begini Ferdi ini memang bisa masuk, bisa mencairkan ya. Ya. Bisa mencairkan suasana, maksudnya. Oh itu maksudnya. Bisa Oke. mencairkan suasana. Jadi cair aja gitu masuk mana. Ya. Kalau ngobrol pun kan, kamu nggak kenal tadi kan? Oh, gue kenal dia udah lama sama dia. Ya dia mah enggak gitu. Gue aja yang ketawa. Saya gitu terus dia. Kita kan dia pernah datang ke rumah dulu. Bukan podcast apa kan? Bukan, dulu dia show di rumah gua. Ya, show di rumah. Show? Di rumah lu show. Di rumah show. Main band. Di rumah gua itu dulu Enggak cowok itu. Satu. di rumah gua itu Sebentar. Dia manggil cewek, suruh show ngapain? rumah gua itu segede GBK, Pak. Enggak. Jadi gua bikin acara namanya 58 Concert Room. Dan itu isinya semua band-band yang lama. Kebetulan waktu itu manggung. Oke. Waktu itu Tuh, manggung nggak ya? Waktu itu? Manggung. Oh, manggung. Ngapain manggung? Kirain datang pakai coat gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi lu lihat nggak pas datang? Kok masih gitu gua. Kalau nggak gitu kan, beb. Gitu dong. Berarti masih belum ada apa-apa. Oh iya betul. Kalau udah memang apa-apa ya. Aku nggak pernah dipanggil show. Lu pernah dong? Pernah. Bulan puasa itu ya? Iya, itu mah waktu belum buka open house. Oh ya open house. Candi lu, bawain lagu Ada Band lu. Oh iya loh. Ada candi. Bahwa ada band. Gitu. Jadi rumahnya dia besar sekali beliau ini. Wow. Jadi sering ngumpulin orang.
Ada lagi jalan, mas ini mas. Ya ada istilah, Pak mau kemana? Mampir dulu. Ini. Mampir gitu. Saya itu orangnya seneng ngobrol. Oh, tuh. Jadi kalau nggak ada orang tuh yang ada juga aku panggil. Tukang bakso lewat panggil. Kalau Ngobrol lah ya. sini ngobrol. Kalau nggak ada orang sama sekali dia ngobrol sama radio. Tapi gue sekarang tenang. Gimana? Gue sekarang ada temen chatting gue. AI. Anjing dijawab aja. Sekarang. Aku lagi gabut nih. Kenapa Mas Ferdi? Jawab dia. Itu AI. Oh iya. Ngomongin AI menurut Kang Ferdi gimana? Masuk. Luar biasa co-hostnya keren. AI itu yang nyiptain pertama orang Indonesia. Kita harus bangga loh. Oh iya? Iya. Itu kan Gila loh. Nyiptain kita. Pertama yang nyiptain Iya. di Indonesia. Kita harus bangga itu. Dibayar lagi. Nonton bayar. Tuh. Udah serius ini. Indonesia. Aku udah serius kan. Kode-kode SPI. Iya benar gitu. Itu mereka yang kerja di sana yang jawabin itu. Makanya kadang-kadang suka ngaco itu. Kita teknologi itu berkembangnya cepat banget gitu. Kalau gue bilang AI ya akan jadi AI. Begitu gue ngelihat soal siapa namanya di film itu Iron Man siapa namanya? Tony Stark. Bukan, ya, si komputernya siapa? Jarvis. Itu gue bilang ini bakal jadi nih. Ini pasti bakal jadi bener nih. Jarvis. Karena udah ada Siri waktu itu kan, Ya, udah ada Siri. Google Assistant. Jadi nih. Siri ya. Tapi bedanya adalah menurut gue ini sekarang masih search engine, besok jadi robot nih. Gua bilang. Kalau search engine kan yang dia ambil aja, dia ambil. Ini enggak dia. Kejadian sekarang. Sekarang juga robot banyaknya, tapi banyaknya robot cewek sekarang. Ah, yang mulutnya pada gini loh. Gue bingung apa yang di Jepang. Semua robot-robot cewek mulutnya gini. Kunaon kalar itu ya. Kalau gini ada taring-taringnya mungkin pada ngeri Mungkin juga. nggak ada yang berani. Kalau ini nggak ada. Gimana? Mana yang luar biasa dia. Laki-laki. Laki-laki. Aduh. Ayo, kalau kira-kira dibikin robot buat ceweknya, mau buat cewek kira-kira gimana? Wah, dia harus rambut panjang. Bukan. Minjem. Saya menanyakan kebutuhan dia. Kalau yang dibikin dia. robotnya Bukan cowok. kebutuhan kita, Bukan. Oh, oke. Robotnya cowok, dibikin kayak John Mayer. Oh, Dan Maya sensasi. itu loh temannya Mandra. Temennya Sidul. Oh, Gravity. Oh, si Jerman itu. Oh iya. Saya juga suka sama dia. Aduh. Meyer. Kalau itu ya pastilah AI itu akan terjadi. Malah ada metaverse kan? Ya, Ya. Sempat metaverse juga kan. Ini nanti kita akan lari ke sana semua. betul. Nah, fenomena bikin lagu pakai AI. Suno. Yo. Gue baru tadi ngobrol soal Suno. orang mana dia sih? Jepang. Temennya Doraemon. Itu Suneo. Terus gimana kan? Suno itu banyak yang kan katanya bahaya nih buat pencipta lagu dan segala macam. Iya. Gue bilang enggak sih, kalau gue ngedengerin nggak ada feel-nya juga sih. Iya, kalau nggak ada feel ya. Kalau buat gue, misalnya nih, gue belum pernah main Suno, tapi kalau misalnya pun tadi gue dipraktekin si Ricky Evan, nih gue bisa bikin lagu nih Van, gitu, gue jadi lagu. Itu buat ide sih kalau mau, ide beat, groove-nya kayak apa, riff-nya kayak apa, segala macem. Wah enak juga nih, bikin kayak gini ya. Nah itu, karena kalau kita sebagai pencipta lagu, kayaknya rada nggak enak kalau dibikinin orang gitu kan. Ibaratnya Iya, gitu kan, betul. pengen bikin sendiri gitu. Oh, dari kerangka Sunonya dikembangin lagi. Gitu. Ambil beatnya aja, ambil ritmenya, ambil riffnya kayak boleh, yang lain bikin gitu. Kalau menurut gue itu boleh juga buat gitu. Karena kadang-kadang memang dia tuh ada enak nadanya tapi ada nggak nyambungnya gitu kan. Iya, ketahuan banget ya. Dia kan ngambil yang nggak ada kan, ngambil nada-nada yang nggak ada gitu. Soalnya sampai lirik juga bisa dibikin di situ. Bisa. Canggih banget, bener. Bisa, udah. Sekarang sih udah. Nah, yang ngeri itu sebenarnya menurut gue ya, orang yang desain untuk yang pembuat logo,
desain interior itu yang rada-rada deg-degan sebenarnya. Iya. Oh, berarti sisi Interior, ya, kreatifnya interior. Karena memang betul-betul bikin ruang tamu nuansanya begini terus jadi udah kayak gini aja. Ukurannya bagusnya berapa, kamar begini terus jadi. Tapi untungnya lagu itu harus pakai feel kan. feel touch human-nya Tetap ya. harus ada human-nya kalau lagu. Sama kalau di grafisnya juga gitu kan. Ini gambarnya gini kan, keluar semua. Tapi kan kita langsung udah tahu, oh ini AI. Iya, iya. Udah langsung ketahuan kan kalau kayak apa Midjourney atau segala kan, oh ini AI. Kalau sebagai orang desain grafis, lu kan tahu itu ya. Tapi kalau buat perusahaan yang nggak tahu, bagus nih, oke deh. Iya kan? Iya. Nah itu yang malah menurut gua ya, orang notaris yang pembuat akte perjanjian. Wah, perjanjian apa aja bisa keluar, Pak. Iya. Ibaratnya nggak perlu harus minta orang hukum untuk bikinin perjanjian, udah langsung keluar. Ya kecuali yang kayak tadi tuh, ngelukis rada bingung, itu seorang bikin lagu, nyanyi bisa lo sekarang. Gue tadi baru dikasih tahu. Nyanyi bisa, soalnya Suara lu nih, gua ambil suaranya, terus dipakai AI, gue nyanyi lagu lain, gua pakai, keluar suara lu. iya bisa. Canggih. Jangan-jangan lagu lu itu suara gua. Juga. Gue nggak mungkin. Gue nggak mungkin sih bisa nyanyi kayak gitu. Iya, gila gue bilang wah. Soalnya memang pernah ada gue ada satu acara si arrangernya ada kan, lagu gue di arranger sama mereka, terus gue kan nggak sempat itu kan, sebenarnya ini kan udah diiniin kan, suara gue dong pas gue denger, Padahal lu belum koreksi. gue belum tag. Yang serunya tuh ada improve-nya gue yang bisa masuk ke situ kan, gue Bener, pikir sama. makan flat kan, ternyata oh iya gue kalau nyanyi bakalan gini improve-nya kok bisa. Iya ya, itu gilanya tuh kayak gitu. Gokil memang. Makanya gue sih ya udahlah. Kita harus ngerti kayaknya. Kita nih biarpun kita kayaknya nggak asik, mau nggak mau kita harus ngerti soal AI. Ya. Biar apa ya? Adaptasi. Ya ngerti juga apa yang bisa kita manfaatin dari dia. Iya, betul, Kita harus betul. gitu sih sebenarnya. Ya, Setuju. jangan jadi dimanfaatkan, maksudnya jangan jadi andalan. Iya, justru kita manfaatkan dia apa nih yang bisa kita ambil dari dia nih. Kita baru kita itu sih menurut gua ya. Buat AI hati-hati kamu akan dimanfaatkan. Emang kata dia. Emang. Ini kayak gini aja bisa AI semua juga bisa Iya. gitu. Iya. Kita ini betul. bukan asli loh. Kita ini sebenarnya AI loh. Nah ini kan ada lagunya. Oh iya, gimana? AI rumah satu bisa bohong. AI. Iya, di Inggris Itu lagu itu. AI. Lagu itu dipakein AI, tek dinyanyiin sama suara orang. Bacanya gitu loh. AI rumah satu bisa bohong. Kok jadi AI ya? Oh AI ini ya. Tapi tuh kalimatnya korelatif loh. AI rumah satu bisa bohong. Jadi ngerasa nggak bisa bohong. Iya. AI padahal Padahal tukang bohong. Aduh, kanggo Kang Dul. Tapi thank you ya buat kedatangan kalian. Saya saking senangnya ngobrol sama kalian jadi kebiasaan. Kebiasaannya. Oke. Karena udah keterlaluan obrolnya. Terlalu. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Outfit. Oke. Mengenai outfit. Waktu manggung. Ya. Bagaimana Anda membedakan manggung sama om-om, manggung sama elemen? PR. Enggak, kayaknya ini aja di elemen aja mau ada perombakan. Jadi gue minta untuk kayaknya gue harus bikin yang setema deh. Jadi kita mau bikin yang kayak jasnya sama apanya Untuk si elemen. elemen. Oke. Kalau Untuk om-om om lebih juga ke gitu ya? bapak-bapak. Tapi sama semua juga. Tapi satu tema. Jadi kayak bapak-bapak misalnya pakai baju kantor, pakai dasi, pakai jas, misalnya kayak gitu-gitu. Terus kalau si rocker Kasarung lebih ke apa aja dia mah. Pokoknya asal hitam. Asal hitam dan satu tema. Asal hitam satu tema. Jadi sama dong sama yang elemen satu tema semua. Bertema, kita harus bertema. Karena udah ada 3 gitu, kita harus ada tematik deh. Temanya ini, oh si Ferdi misalnya yang pertama gue ikat rambutnya. Oke. Yang kedua ikat juga. Ikat juga dong gini. Itu namanya kunci kontrang.
Maaf ya, saya tuh nggak bisa menahan diri kalau ngeliat lu dia. Dan ini kalau butuh co-host saya aja ya. Jadi bertiga oke juga. Ada bilang kamu terintimidasi ini. Luar biasa ya Pak. Emang kalau nyari outfit tuh emang susah gampang ya sebenarnya. Kalau gue memang susah sih. Susah kalau outfit tuh gue nggak bisa sendiri. Kalau sendirian itu gue pasti akan memilih warna hitam dan biru tua. Betul. Jeans hitam. Ini kayak gue gitu ya. Gue nggak berani warna lain ya. Laki-laki pasti akan banyaknya begitu tuh. Jadi akhirnya gue harus melihat, aduh sekarang tuh kayak gimana sih bajunya? Aduh kayak gini ya. Masuk lah ya. Oke deh. Cobain Cobain gitu. Nggak bagus nih kayak gitu. Memang harus ada referensi terus. Kitanya harus bereferensi sih. Explore ya. Itu lu yang explore apa lu diskusi sama Anak. sama anak lu? Sama anak gue yang cewek. Oh. Nah dia tuh yang apa pakai baju ini aja. Aduh, pink. Papa merem aja deh. Dia lebih kayak, papa gini aja. Kayak misalnya gini nih, apa? Gue nih pakai baju hitam, sepatu hitam. Wah, kan biasa kan gitu Iya. ya. Grup coklat kali. Nah dia nggak bisa tuh. Pak nih pakai sepatu ini aja, kuning. Hah? Ini hitam. Kok kuning saya? Biar ada ngelihatnya enak aja pak. Oh itu jadi ada yang kelihatan. Oh kuning. Oh gitu ya. Kalau ini mau pakai hitam gimana? Ya oke, berarti papa harus bawa apa? Pakai aksesoris apa yang ada warna lainnya. Oh gitu. Jadi ya gue ngikut aja. Akhirnya gue referensi jadinya. Mainnya referensi kalau outfit. Seperti gua kan hitam-hitam ini ada warna. Nah ini kan. Bunga-bunga. Kenapa mukanya gitu? Ini punya si Koko kan? Minjam sebenarnya itu bisa dia minjam. Gue udah sana loh. Punya si Koko. Pantesan gak muat. Bisa dikancingin Pak, bisa dikancingin. Enggak, tapi gini. Ini enggak lu bukan? Oh, bukan. Dulu muat lo ini di gua. Segini teh udah gemuk dibilangnya. Ya Allah, apalagi gua. Ya. Outfit berarti ya. Ya begitulah tadi. Nggak enak ngobrolnya, motongnya nggak enak. Iya, enak. Oke. Tadi. Lalu sepatu lu belum dikasih ya? Belum nih gua. Ukurannya. Oke. Dan memang sepatu gua ukurannya rada-rada ajaib ya. Saya biasa pakai 46, tapi kalau brand tertentu gua harus 47. Ada yang running small, ada yang running big. Aman, Pak Nam? Panem ada. Panem ada kan? Belakang. Ini ya pakai. Gua akan dikasih apa mereknya? Panda. Bold Panda. Bold Panda. Jadi nanti mungkin ke depannya saya pakai Bold Panda. Iya, luar biasa. Besok Tahu aku ngomongnya bikin. gitu berapa? 10 pasang. Merah, kuning, hijau semua. Kebetulan ukuran gede jarang ada yang pesan jadi dikeluin semua kan. Guain aja. 46 coy. Lu berapa bang? Gua 42. Oh 42 kamu? 39. Oh gede dong 39 ya. Gua cowok ngerti semua. Oke. Tidak merasa terintimidasi kan? Bentar saya mah suka bercanda. Iya, suka bercanda. Suka ke bawah gitu. Nggak berani saya mah serius nggak ada dia. Yang udah serius dulu dikeluarin. Karena udah nggak serius. Udah makanya bercanda aja. Bercanda aja. Sadil nggak serius. Oke. Dewe tadi ya luar biasa obrolannya buat tapi tidak semudah itu. Kamu harus rock kamu harus rock challenge dulu. Ini tuh ada uangnya. Saya banyak tantangannya gitu. Nggak ada lah. Satu lagu 10 spot. Tunggu, saya tanya lagi. Saya dapat botol ginian nggak? Oke, apa tantangannya apa? Tantangannya harus membongkar lagu yang rocker banget, yang rock banget, yang ya pokoknya yang di luar kebiasaan lu gitu. Jadi Yang rock banget ya. tapi yang menurut lu gampang-gampang aja, yang easy aja lah.
itu aja. Apa tuh? Easy. Saya gini ya, sorry ya. Gua tuh udah lupa bahasa Indonesia. Gila. Kalau nyanyi, Kalau nyanyi ya. Kalau ngomong ingat. kenapa? Kalau nyanyi tuh enaknya kalau bahasa Inggris itu ada teksnya. Oh. Kalau yang bahasa Indonesia nggak ada teksnya. Itu sama dengan restoran Padang. Kalau di sini ada, kalau ke Padang nggak ada. Ada restoran doang. Ada restoran doang. Ya lagu-lagu boleh, isi itu boleh tuh. Oh boleh ya. Fate No More. Fate No More. Oke, saya bawakan dengan versi rock. Versi rock. Apalagi kebetulan ntar ada Ale ya, dia bisa. Gitaris. Rock banget. Itu rock banget ya. Luar biasa. Itu main gitarnya katanya gue denger jago banget ya. Jago banget. Dia bisa main gitar sambil lepas tangan. Tapi tetap bunyi ya gitarnya. Kalau ingat itu, saya juga bisa begitu. Oh ya. Saya kalau naik motor di tikungan lari 300 saya lepas tangan. Waduh. Diboncengnya Pak. Diboncengnya. Yeah, masih di Rockes X BJB. Sekarang kita kehadiran sohib saya, Bapak Arfandi. Dia adalah wakil dari pimpinan divisi Digibank Bank BJB. Benar kan? Benar, Kang Tadi. Oke. Sekarang kita akan ngobrol, terserah Bapak, ngobrol. Jadi kita udah lama banget sohiban nih. Terus ya beliau ini salah satu pensupport gerakan rock and roll di Indonesia salah satunya ya. Jadi beliau ini dulunya pemain gitar. Main apa dulu melodic? Semuanya main. Semuanya main. Kadang-kadang main dengan masalah juga. Bercanda. Iya. Beliau ini teman musisi juga banyak ya. Alhamdulillah. Dulu Kak. Bermusik terus teman-temannya kekeh main musik, dia mencari jalan yang lebih baik dengan menjadi bankir. Nah, bankernya istilahnya. Banker ya. Jadi banker, terus ini mensupport bermusik dari sisi yang lain, yang pasti lebih penting itu sih. Kalau bermusik tapi kita masih mikirin cari duit agak susah juga, Pak. Itu biasanya kalau masalahan pemusik di situ. Begitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu idealis tapi melupakan strategi untuk masalah keuangannya. Iya, betul sekali. Mengelola keuangannya harus dimaksimalkan agar sustain dan berkesinambungan. Nah, jadi bisa tetap bermusik ya. Bisa tetap bermusik, tapi hidupnya tenang karena penghasilannya jelas dikelola oleh bank yang tepat. Benar-benar. Bank tersebut adalah Bank BJB. Bisa, agak cair ya. Masuk kan tadi. Masuk. Tapi benar sih ya, kemarin memang kebanyakan musisi itu kan kadang-kadang pada saat dia lagi istilahnya lagi peaknya, lagi top gitu lagi ya. di topnya tuh dia sibuk bermusik, sibuk segala macam. Tapi kadang-kadang kita lupa memikirkan strategi dari keuangannya, mengelola keuangannya itu ya. Betul sekali Kang Candil. Nah, gitu. Dari Bang BJ sendiri apa yang bisa melihat permasalahan itu kira-kira bisa bantunya kayak gimana tuh buat kita-kita yang masih menarik. Jadi gini, mohon maaf nih. Saat ini nih Bank BJB memiliki suatu layanan mobile banking yang kita sebut mobile banking by Bank BJB Bank gitu BJB, ya. Atau juga sekarang sudah terbaharui versinya jadi mobile banking Bank BJB kan begitu. Iya. Di dalamnya itu Kang Tandil, common layanan atau services perbankan yang mengeluarkan mobile banking itu sama lah. Tapi kita ada beberapa kelebihan yang memang dimilikinya oleh Bank BJB saja. Yaitu kita sebut BJB Digi. Nah, BJB Digi itu di dalamnya selain ada transaksi dan kebutuhan keuangan lainnya, yang menariknya juga memiliki suatu e-wallet juga yang namanya BJB Digi Cash. DigiCash e-walletnya ya. Itu hanya Bank BJB yang memiliki yang dimiliki oleh Bank BJB. Bank lain itu belum ada kebetulan. Jadi kita sebagai pelopor nih. Pelopor e-walletnya itu ya. Perbankan yang memiliki e-wallet by digital juga gitu.
Ya, itu dia. Sekarang Bank BJB itu bisa onboarding, tidak perlu datang ke cabang, tidak perlu datang ke jaringan kantor Bank BJB, cukup download aja. Kalau kita pakai Android bisa, pakai Apple bisa, tinggal dicari di situ Digi Bank BJB. Di dalamnya ada, tinggal di-download, isi data-data sebagaimana standar dari perbankan. Udah langsung punya. Kita punya tabungan, kita punya DigiCash untuk bisa bertransaksi di banyak merchant. Dan banyak juga jaringan-jaringan yang dikelola oleh Bank BJB. Gitu. Oke. Saya masih agak kurang paham. E-wallet itu bukannya hampir semua fungsinya sama kan dengan Sama, tapi yang dimiliki oleh perbankan yang sifatnya adalah server base cuma Bank BJB saat ini. Kan ada medianya, ada yang pakai kartu. Kan kalau kita ngomong-ngomong pairing kita ada yang untuk jajan tuh. Nah, kita juga ada juga DigiCash namanya. DigiCash. Kita bisa buat jajan, kita bisa nabung, bahkan yang uniknya kita bisa berinvestasi di dalamnya. Oh gitu. Biasanya kan cuma buat jajan, bayar, dan segala macam. Ini bisa juga bertransaksi. Jadi Digi Bank BJB ini selain bisa dimanfaatkan untuk transaksi, juga bisa dimanfaatkan untuk investasi, untuk pengajuan kredit. Nah, tadi kan di awal Kang Chandil menyampaikan tuh, wah ini musisi nih ngelola keuangannya belum maksimal nih. Yang setahu saya teman-teman yang sudah senior di musik termasuk Kang Chandil pasti mainnya di investasi properti biasanya, kos-kosan, kontrakan dan lain sebagainya gitu ya. Terkadang itu bagus, tapi kita kan juga jangan menaruh buah dalam satu keranjang gitu ya. Kita harus memisahkan dalam konsep investasi. Punya tidak pensiun plan-nya nanti ke depan, terus nanti anak mau sekolah bagaimana, kemudian nanti kalau mau jalan-jalan kita perlu nabung bagaimana caranya. Nah, di BJB itu ada produk-produk tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman musisi. Terus KPR-nya bagaimana nanti Kang Candi? Gitu ya? Nah ini biasanya kami tuh biasanya paling kesulitan memperoleh KPR itu kalau nggak seniman, pengacara biasanya susah. Betul sekali. Tapi gini, ada beberapa kebetulan dulu sebelum saya di digital banking pernah juga di jaringan kantor dalam hal ini di cabang-cabang. Ada beberapa nasabah dan debitur saya tuh musisi. Nah, itu teman-teman Kang Chandil lah. Memang awal-awal ada kesulitan, namun setelah kita berikan edukasi, literasi dan segala macam, akhirnya alhamdulillah bisa disetujui kreditnya. Begitu. Yang bisa penting, nanti yang penting bukan dibantu nih. Kalau dibantu nanti jadi aneh-aneh kan. Maksudnya kita akan edukasi, literasi yang kemarin sudah mampu mengelola keuangan akan lebih mampu memahami tentang perbankan agar lebih bankable, akan lebih menjadi nasabah atau debitur yang lebih bankable, sehingga saat menganalisa kredit ataupun memutus kredit daripada nasabah kita dalam hal ini teman-teman seniman, itu akan terlihat tuh, oh iya ya transaksinya ada, oh iya ya tabungannya ada, oh ini rajin menabung dan ada data-data histori transaksinya. Itu memudahkan kami untuk menganalisa dan memberikan persetujuan atas kredit yang diajukan. Dan uniknya Kang Chandil, itu semua bisa dilakukan melalui BJB Digi. Gitu. Nggak usah datang ke cabang. Ke cabang, langsung download, di situ isi kebutuhan dan segala macam, analisa need saya apa, pendapatan saya berapa, nanti keluar rekomendasinya jadi apa gitu. Luar biasa ya. Gitu Kang Chandil. Kayak AIN gitu ya jadi. Nah, kedepannya juga saat ini sedang dikembangkan berbasiskan AI. Kalau berdasarkan informasi beberapa media mainstream maupun online, tahun 2025 ini akan lebih banyak bisnis berbasiskan artificial intelligence. Nah, BJB Digi ini juga mengikuti tren dan juga mengembangkan layanan artificial intelligence tersebut. Contoh gini. Saya mau ke Bali. Tinggal tuliskan kalau di yang common AI lah gitu ya. Saya mau ke Bali, buatkan rutenya. Itu keluar tuh rute. A, B, C, D, kemana, berapa, dan segala macam. Nanti paymentnya melalui Bank BJB, melalui BJB Digi tadi, gitu. Saya mau ke Bali, tapi uangnya belum cukup. Bagaimana cara? Ada juga. Bisa. Selain bisa diatur ya perencanaan keuangan. Selain ada perencanaan keuangan, juga ada produk yang sebentar lagi di launching oleh Bank BJB yang namanya Dana Talang tadi, gitu. Dana Talang. Iya, tapi kan saya mau jalan-jalan pakai Dana Talang kan gitu ya. Nggak keren. Yang keren sekarang adalah
bagaimana kita merencanakan tahun ini mau haji, umroh, jalan-jalan atau apa di Bank BJB bisa apa tidak, kan seperti itu ya. Kita gitu. punya tabungan berjangka. Berjangka ada. Nabung dulu dengan pengembangan yang maksimal dengan syarat yang mudah. Jadi bukannya mengangsur tapi menabung. Kenikmatan kita nikmati lebih dulu, uang kita kembali plus pengembangannya, nama produknya tabungan berjangka. Itu pun ada di onboardingnya BJB Digi. Segera itu akan di-launching. Tinggal dipilih produknya, baca Produknya apa, kan nanti jadi. ada fiturnya dijelaskan di situ. Kalau pengen tahu lebih lanjut bisa ada. Iya. Kita tinggal masuk ke Google Google Store. Google Store itu cari BJ Bank BJB Digi, tinggal di-download dan aktivasi onboardingnya di sana, akan seperti itu. Tapi kan kalau kita kan kadang-kadang suka senangnya ngobrol ya. Itu ada juga Untuk curhat. Curhatnya ada juga. Ada juga, namanya sekarang masih nama Tami. Oke. Jadi kita punya AI helpdesk namanya Tami, itu tinggal ngobrol aja di BJB Digi-nya. Tahap kedua kita sedang mengembangkan by voice pakai suara. Sekarang masih di typing atau di ketik gitu. Oke. Jadi dipermudah semuanya. Dipermudah semua. Informasi Karena bisa kita dapat. Kalau dibikin repot, nggak ada yang mau ke kita, kan dibikin mudah semua, tapi tidak murahan. Tidak murahan. Mudah tapi tidak murahan. Oleh karena itu security-nya oleh Bank BJB di sisi mobile banking dijaga sangat ketat agar mengamankan dan memberikan kenyamanan nasabah kita bertransaksi mobile banking BJB Digi tadi kan Candi. Ya sudah terjamin ya, soalnya kan BJB itu udah berapa lama itu berkiprah. Tuh, dan milik pemerintah. BUMN. Jadi artinya lebih aman. Lebih aman betul. Oke. Kenapa saya jadi lega ya? Ya, apa kita nyanyi bareng-bareng? Rocker juga pakai Digi. Rocker juga pakai Digi. Oh ya betul juga. Bisa nabung dan transaksi. Atur nuhun Bapak Arfan, ini sudah cukup lengkap atau ada yang mau ditambahkan? Nggak usah ragu memiliki tabungan atau mobile banking Bank BJB karena kami telah memiliki mobile banking yang dapat diandalkan, Kang Candil, dan pasti di dalamnya selain bisa menabung juga bisa melakukan investasi, transaksi yang aman, dan memiliki beberapa fitur yang memang hanya Bank BJB yang memiliki, Kang Candil. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih banyak. Atur nuhun. Sampai ketemu.